Pak, Ya? Diikat. Jangan diikat. oh iya. Diikat ke dajir. Terus kalian cuci tangan nanti. Jempolnya Pak, jempolnya Pak. Oh, betulnya Pak, boleh. 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3. Iya. Silakan kasih tepuk tangan yang meriah. Itu barista Pak semuanya. Barista itu bukan ahli dalam bidang penyajian kopi saja, tapi barista itu barisan tanpa anggaran. Tadi kata Pak Kadis 44 juta itu tanpa anggaran kita bisa semuanya terlaksana dengan baik. Kalau untuk duduk kembali barista ya termasuk menyimak kepala barista. Silakan untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu. Bapak siapa Pak? Saya Pak Sutardi, Pak Sutardi sebagai Ketua Forum Ketua PKSM. PKSM ya, PKSM itu Ya. apa Pak? Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat. Ketua Kabupaten Cirebon Pak ya? Iya, Pak bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini Pak? ya. Ya alhamdulillah ini kan kegiatan pada hari ini adalah bentuknya menanam gitu ya. Iya Pak. Dalam artian kita sebagai PKSM hanya satu memberikan support kepada teman-teman yang ada di sini, Ya. bil khusus kepada generasi-generasi, karena dengan menanamlah kita bisa merubah bumi ini yang tadinya panas, insya Allah nantinya menjadi oksigennya banyak. Kemudian ini penanaman mangrove di sini dalam artian yang tadinya tidak ini untuk mencegah abrasi gitu. Jadi sebenarnya sangat banyak sekali manfaatnya untuk kegiatan seperti ini. Mungkin itu saja dari kami sebagai Ketua Untuk PKSM. PKSM sendiri apa ini Pak kegiatannya Pak? PKSM Sebagai apa, itu adalah sebagai kepanjangan tangan dari penyuluh kehutanan ASN gitu. Iya. Sebenarnya kami tidak bisa berdiri sendiri, tapi kami sebagai informannya gitu, sebagai sumber berita atau sumber salah satu informasi Ya. yang diminta oleh penyuluh kehutanan ASN itu. Berarti sendiri. sewaktu nanti juga terjun ke lapangan Pak ya? Betul. Berarti nggak hanya memantau Pak ya? Iya. Tapi bisa terjun Pak? Bahkan kami sebagai PKSM adalah kalau diibaratkan mobil, kami ini sebagai bempernya yang bisa berhadapan langsung atau bersentuhan langsung dengan masyarakat. Iya. Karena kami adalah swadaya masyarakatnya itu. Mungkin seperti itu. Dari kegiatan ini harapannya seperti apa ke depannya Pak ini Pak? Ya harapannya si anak-anak atau generasi muda itu jangan masa bodoh Jangan dalam menonton, Pak ya? istilah lingkungan ya, seperti itu. Kami kan sudah tua, jadi hanya menyupport dan hanya memberikan salah satu motivasi kepada anak-anak atau generasi muda. Pesannya seperti apa Pak untuk generasi anak muda itu? Marilah kita buat atau bekerja, jangan hanya sekedar kita menonton, tapi kita harus benar-benar action melaksanakan suatu pekerjaan yang tentunya ada di hadapan kita. Siap, terima kasih Ya, Bapak. Ya. Tentunya kita juga didasari dengan kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan tentunya sampai kerja tuntas seperti itu. Nah, peran IPINO ini sangat
strategis ya tentunya, karena di hampir setiap desa, di hampir setiap kecamatan ada penyuluh kehutanannya. Berarti setiap desa ada Pak? Di setiap desa ada. Walaupun memang secara signifikan kita kekurangan penyuluh kehutanan. Harusnya penyuluh kehutanan itu ada sekitar 4.000 orang, yang sekarang hanya sekitar 299 orang. Sehingga ini perlu ada penambahan penyuluh kehutanan di Jawa Barat ini, sehingga nanti kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu bisa lebih intens ya dikunjungi atau dibimbing oleh penyuluh sebagai pendamping di desa-desa. Nah, tentunya kita juga selalu mendorong kepada penyuluh-penyuluh kehutanan agar tetap bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing, karena kita menyadari karena memang kekurangan penyuluh itu, apalagi kalau dikaitkan dengan Undang-Undang 16 tahun 2006 di mana penyuluh kehutanan itu harus ada satu desa itu satu orang. Tapi sekarang itu bukannya satu desa satu orang, malah ada penyuluh yang sampai membina 3 kecamatan, malah ada yang 1 kota seperti itu. Sehingga mereka perlu adanya tenaga ekstra untuk mendampingi di desa-desa. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti ini menunjukkan bahwa eksistensi dari penyuluh kehutanan yang ada di bawah DPW Ipindo Jawa Barat bisa terlihat oleh masyarakat. Apa harapannya ke depannya Pak untuk iklan penyuluh kehutanan ini Pak? Ya, tentunya harapan ke depan kita ingin mengharapkan tadi adanya penambahan penyuluh kehutanan, sehingga pembinaan di lapangan di desa-desa itu akan semakin lebih baik ya. Dan tentunya juga kita berharap masyarakat ini juga bisa secara sadar mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan ini, karena terus terang saja lahan kritis yang ada di Jawa Barat sekitar 911.000 hektar itu bukan hanya tanggung jawab Dinas Kehutanan, bukan hanya tanggung jawab penyuluh kehutanan, tapi tanggung jawab semua masyarakat. Karena nanti kalau misalnya lahan kritis itu tidak berkurang, nah bencana itu tidak akan memilih-milih, tidak akan memilih misalnya Dinas Kehutanan saja yang punya bencana atau penyuluhnya saja yang ada bencana. Semua masyarakat akan terdampak oleh bencana-bencana yang diakibatkan oleh lahan kritis seperti itu. Ya, tentunya dari berbagai elemen, baik dari dinas yang lain, dari masyarakat tentunya, supaya mendukung gerakan tanam dan pelihara pohon ini, sehingga nanti gerakan tanam pelihara. Pak Kadis, bisa dijelaskan Pak Kadis untuk kunjungan pada hari ini terkait kegiatan Hari Menanam Pohon ini apa Pak Kadis? Ya, ini memang program rutin kita ya, Hari Menanam Pohon Indonesia, terus bulan menanam. Nah, dikaitkan juga dengan gerakan tanam pelihara pohon, ya, di mana pemerintah Jawa Barat mentargetkan untuk tahun 2021 ini dalam rangka penanganan lahan kritis, Pak Gubernur membuat edaran penanganan kritis ini dengan gerakan tanam pelihara pohon, di mana gerakan ini melibatkan seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat di Jawa Barat. Ya, ini dilaksanakan secara pentahelik, ya. Jadi melibatkan unsur akademisi, unsur pemerintahan, unsur pengusaha, media, ya, dan komunitas. Untuk targetnya berapa juta Pak? Targetnya kita targetkan sampai 31 Desember itu 50 juta bibit pohon. Sampai dengan 31 Desember. Sampai 31 Desember ya. Dan sekarang alhamdulillah sudah mencapai 53 juta 940.000 pohon, hampir 54 juta. Ya, menurut Pak Kadis sendiri Pak, yang semaian di sini bagaimana Pak? Menurut Pak Kadis? Ya, ini sungguh luar biasa, persemaian di daerah Bungkolor ini itu datang swadaya dari masyarakat. Nah, ini sebetulnya yang kita harapkan. Ya, jadi semua masalah kritis tidak hanya serta-merta tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab semua. Nah, inilah saya memberikan apresiasi ke kelompok tani hutan Samudra Sejati ya, yang telah rela, ikhlas, bersedia membangun persemaian mangrove mandiri. Itu sebetulnya nilai plus dari kegiatan hari ini. Masyarakatlah yang berpartisipasi, berperanan lebih untuk menangani lahan kritisnya. Ya, untuk harapannya seperti apa nih Pak? Ya, harapannya bahwa dengan gerakan tanam dan pelihara pohon 50 juta pohon ini, lingkungan di Jawa Barat akan menjadi baik kembali. Lahan kritis berkurang.
Siap. Terima kasih waktunya Pak.